Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu belajar. Pada hari ini kita bertemu dengan mata pelajaran Ibu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita bertemu di bab yang ketiga pada pertemuan yang kedua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya memahami ketentuan dengan bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan teori kedaulatan. Materi kita pada hari ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di pertemuan yang kedua, yaitu kita membahas tentang teori-teori kedaulatan. Sebelum kita menuju ke materi, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Mari kita menyanyikan lagu dengan bersama-sama. Macam-macam teori kedaulatan yang ada di dunia dan dikemukakan oleh para ahli kenegaraan. Di antaranya adalah 1. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kekuasaan yang paling tua di dunia, berkembang pada abad Romawi V sampai abad Romawi XV, mengajarkan bahwa negara atau pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Pemerintah mengendalikan negara atas perintah Tuhan. Jadi, menurut teori ini, Tuhanlah yang berdaulat. Dicontohkan di negara Jepang dengan Kaisar Tenohika sebagai dewa matahari. Yang kedua, teori kedaulatan negara menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu adalah negara. Kedaulatan negara timbul bersama dengan berdirinya suatu bangsa. Dicontohkan bangsa Jerman
saat diperintah oleh Adolf Hitler. Yang ketiga, teori kedaulatan raja menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil dari Tuhan yang berada di muka bumi. Raja mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Diberikan contoh yaitu negara Prancis saat dipimpin oleh Louis Romawi ke-14. Yang keempat, teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi terletak di tangan hukum, ialah hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum yang tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Teori kedaulatan hukum ini juga berada di negara Indonesia. Kemudian yang kelima, ada teori kedaulatan rakyat. Menyatakan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi terletak di tangan rakyat. Bersumber ajaran kedaulatan rakyat sebenarnya adalah ajaran demokrasi, yaitu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini adalah teori yang digunakan oleh bangsa Indonesia, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tokoh yang menyumbangkan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat diantaranya adalah ada John Locke yang berpendapat bahwa negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Sebelum terbentuknya negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan belum ada peraturan. Ada dua jenis perjanjian masyarakat, yaitu perjanjian individu dan perjanjian antara individu dengan penguasa. Menurut John Locke, hanya ada pemisahan kekuasaan dalam negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif. John Locke mengajarkan asas-asas terbentuknya negara, yaitu 1. Asas Pactum Unionis, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara, dan asas Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antar individu dengan negara yang dibentuk tersebut. Tokoh selanjutnya ada Montesquieu. Montesquieu berpendapat yaitu kekuasaan harus dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan itu harus dipisah satu sama lain. Berarti setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang tidak boleh dicampuri lembaga negara lainnya. Tokoh lainnya ada J.J. Rousseau yang menganut teori perjanjian masyarakat. Ia dianggap sebagai bapak teori kedaulatan rakyat yang menurutnya negara dibentuk oleh kemauan rakyat. Untuk membentuk sebuah negara disebut kontrak sosial individu secara sukarela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk sebuah negara berdasarkan kepentingan mereka. Ciri-ciri negara penganut teori kedaulatan rakyat: 1. Adanya lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat. 2. Dalam urusan mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan. 3. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang bertugas mengawasi pemerintah. 4. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang negara. Tokoh berikutnya ada Johannes Althusius.
Perjanjian masyarakat ialah perjanjian menundukkan yang bersifat bertingkat. Artinya, dalam perjanjian itu, orang-orang menyerahkan kekuasaan kepada kesatuannya, yaitu rakyat. Ia juga berpendapat bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi untuk menyelenggarakan segala sesuatu menuju pada kepentingan jasmani dan rohani anggota-anggota negara. Kekuasaan ini ada pada rakyat sebagai kesatuan. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk pada kekuasaan dan rakyat yang memilih pemegang kekuasaan itu. Demikian tadi penjelasan mengenai teori-teori kedaulatan, di mana di Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan juga menganut teori kedaulatan hukum. Sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.